Ini khusus tentang tema kita netralitas ya. Kalau tadi kita perjalanan karir sosok Pak Camat, mungkin warga Pulau Burung sendiri atau kepala desa yang belum tahu awal mula Pak Camat sebelum jadi camat, Iya. di mana tugas, lahirnya di mana. Hari ini Pak Camat buka nih. Iya. Tapi harapan Abang untuk masyarakat lah terkait menghadapi pemilu itu, pesan-pesan masyarakat Pulau Burung lah khususnya. Itu ada enggak baik kepala desa, perangkat dan masyarakat? Eh, ada memang pesan-pesan saya terhadap seluruh kepala desa dulu. Yang jelas fungsi kita sebagai camat ini memastikan bahwa pelaksanaan pilkada itu nanti atau pemilu itu nanti itu berjalan dengan aman, baik dan lancar. Terhadap seluruh masyarakat juga saya selalu mengingatkan bahwa silahkan mendukung dukungannya, tapi jaga amanah dan keamanan kampung kita. Betul. Di khususnya Kecamatan Pulau Burung. Iya. Kita jangan sampai pula gara-gara beda pilihan tak bertegur. Di situ. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu Pak Camat Supian SPI MSI, Pak Camat Pulau Burung. Selamat datang Bang. Izin manggil Pak Abang lah Pak Camat ya. Iya. lebih agak akrab sedikit. Karena masih muda. Iya, itu dia alasannya. Jadi banyak pertimbangan lah kalau Pak Camat agak segan sedikit ya. Jadi tapi status beliau camat kita datangkan hari ini ya sedikit kita lebih gini lah Bang, kalau saya lebih minta tentang profil perjalanan karir dulu. Kalau pembahasan ya ke depan kayak mana menghadapinya itu mungkin sedikit saja saya meminta lebih warga Pulau Burung lah mengenal sosok Pak Camatnya seperti apa, di mana sebelumnya, di mana lahir, orang mana dia nih. Tentu gitu. Silakan Pak Camat. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Supiansa, SPI MSI. Saya lahir di desa yang cukup jauh lah dari ibu kota Tembilahan. Itu di desa Sungai Iliran. Sungai Iliran. Batang Tua Kegas. Di Kecamatan Gaung. Gaung. Serka, ya. Di sepanjang perjalanan itu saya sempat bersekolah di situ sampai kelas 4 SD. Terus selanjutnya saya pindah lagi karena orang tua seorang guru. Jadi mengikuti perjalanan orang tua sehingga sekolah lah di kecamatan. Itu saya SD di kecamatan Teluk Pinang namanya. Setelah itu saya di SMP juga di Teluk Pinang. Setelah tamat SMP direncanakan mau sekolahkan pondok. Oh, mondok Di Jawa sana. Kebetulan itu masih ada keluarga yang mondok, tapi ya sepanjang perjalanan karena keluarga ini tak tahan banyak hafalan Iya. Agak down juga awak di sini ya. Akhirnya karena sudah ada niat sekolah untuk disekolahkan keluar. Akhirnya tamat SMP itu saya disekolahkan di Pekanbaru. Berarti SMA Pekan apa? Ya, SMA di Pekanbaru. Jadi setelah tamat SMA Pekanbaru lanjut kuliah di Universitas Riau. Setelah selesai di Universitas Riau, saya lanjut dengan ikut tes CPNS. Berarti abang berapa kali ikut tes semua itu? Alhamdulillah sekali. Berarti rezeki ya. Alhamdulillah. Jadi kemarin sempat juga ikut tes Bang Riau. Waktu pada masa itu lulus juga tinggal wawancara. Hanya tinggal pemilihan mau ikut tes Bang Riau sebenarnya atau PNS. ke PNS. Karena memilihnya perjalanan orang tua nih di bidang pemerintahan. Jadi guru. Jadi saya mengambil pilihan untuk mengikuti PNS. Setelah itu
lulus. Alhamdulillah waktu tugas pertama itu ditugaskan di Kecamatan Kuindra. Langsung ke sana ya? Ya, di Kuindra, tapi waktu itu Kuindra kan memegang dua wilayah, yaitu Kecamatan Concong dengan Kuindra kan. Oh, kok Concong waktu itu masih Masih di Kuindra? Kuindra Oh. ya. Jadi saya ditugaskan di Concong pada saat itu. Masih di Balai Ketahanan Pangan namanya dulu, BP2KP kan. Ada di Concong kemarin. Ada dulu penyuluhan dulu kan. Oh iya 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 Tentang iya. pangan, perikanan dan perkebunan dulu. Nah, sambil bertugas waktu itu saya sambil komunikasi lah masih sama kawan-kawan satu kampus dulu. Sehingga ada bicara bahwa yuk kita kuliah. Oh, kuliah lagi. Gitu. Alhamdulillah lanjut kuliah waktu CPNS. Mendaftar sehingga ambillah ilmu lingkungan gitu. Oh, S2 apa? S2, Ilmu lingkungan. ilmu lingkungan. Siap. Jadi setelah ngambil kuliah di ilmu lingkungan, alhamdulillah selesai di ilmu lingkungan. Tak lama itu pun kepala UPT waktu itu udah masuk masa pensiunnya. Dan itulah mulai perjalanan karir saya. Iya. Ditarik di UPTD untuk menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha pada saat itu. Di OPT itu. Di UPT Ketahanan Pangan tersebut. Iya. Nah, waktu itu merangkap sebagai PLT kepala PTD-nya kan. Oh, karena pensiun Karena kepalanya. pensiun Iya, tadi. betul. Setelah itu tak lama itu kepala UPTD pun UPTD-nya pun dihapuskan. Nah, berdasarkan tak ada lagi. tak ada lagi kan sekarang di UPTD udah banyak dihapuskan UPT-nya gitu karena banyak UPTD hari ini di Kabupaten Indragiri Hilir itu UPTD yang ada berkaitan dengan terlalu besar ruang lingkup OPD-nya sehingga dipersempit lagi. Iya, betul. Nah, setelah ditutup UPTD tersebut, saya pun ditarik kembali ke dinas. Oh, balik ke kabupaten. Kabupaten Ya, lah. Alhamdulillah masih diamanahkan pada saat itu dengan kekosongan di jabatan Kasih Pengawasan di Perikanan, sehingga saya duduk aja menjadi Kasih di pengawasan perikanan tentang penangkapan kapal gitu kan. Yang ada waktu itu pengawasan masih di bawah kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir. Oh, tentang ini maksudnya jika ada kapal-kapal luar yang mengambil betul ikan di perairan Indragiri Hilir, mereka kita cek tentang CP-nya, baru kita nanti akan ketemu dengan pengusahanya nanti. Di situ tak lama sih. Sekitar 6 bulan. Waktu itu kita adalah momen waktu itu pada saat itu bupati kita mengangkat tentang produk kelapa dunia. Betul. Ada momen pada saat itu kita membuat momen besar bahwa mengundang dari luar bahwa kita akan mengadakan festival kelapa. Iya, betul. Dan saya ikut tim di dalam itu dulu, menyusun rondon dan sampai memproklamirkan salam kelapa ini. Iya, betul. Nah, 5 jari itu kan. Nah, jadi pada saat itu karena saya sering presentasi dan sering ikut pada saat itu staf lah masih gitu kan. Akhirnya mungkin Pak Bupati menilai saya ini aktif, baik gitu. Alhamdulillah pada saat itu saya diajak beliau, bagaimana di umum saja katanya. Oh iya. Nah, itulah mulai namanya kami PNS kan tetap siap lah kondisinya. Iya, betul. Dimanapun ditaruh kan. Ya. Jadi pada saat itu 6 bulan setelah itu ditariklah saya di bagian umum sebagai Kasubag Tata Usaha Pimpinan. Saat itu mengurus secara administrasi pimpinan, mulai dari agenda-agenda rapat maupun
administrasi lainnya. Berarti berat dah bang kalau administrasi tentang bupati. Berarti segala kegiatan bupati itu. Ya, itu kan bagian protokol Mm-mm. ada Mm-mm. tentang kita, bagian disposisi, surat menyurat tentang asisten satu ke nanti mulai dari jenjang hierarki menaik untuk satu surat itu kepemimpinan kan ada hierarkinya, mulai dari kabak nantinya naik ke asisten, baru ke sekda, habis itu baru sampai ke Pak Bupati gitu. Berarti banyak prosesnya. Banyak Berarti prosesnya. sudah kalau surat menyurat dah hafal lah bang. Insya Allah. Karena itu dipercaya di situ. Situ cukup lama, sekitar hampir 3 tahunan di situ. Lama bang di situ. Lama di situ. Memang saya pembenahan di situ cukup inilah yang namanya di bagian umum itu baik yang kita awas itu kan mulai dari walpri, ajudan, rumah tangganya di situ, termasuk stafnya di situ, supir-supir baik asisten, sekda, semuanya di Berarti situ. rumah tangganya bagian dari umum juga. Ya, bagian dari umum. Di bagian umum tuh ada dulu Kasubag Tata Usaha Pimpinan, rumah tangga. Satu lagi Kasubag Pegawaian pada saat itu. Jadi saya bagian tata usaha pimpinannya. Nah, setelah sekian tahun di situ, alhamdulillah saya diamanahkan lagi menjadi lurah. Jadi lurah. Jadi lurah. Alhamdulillah pada saat itu karena istri saya juga lulus di bidang kesehatan di Rumah Sakit Raja Musa Sungai Guntung. Oh iya. Alhamdulillah saya pun mulai beranjak ke Sungai Guntung. Oh pindah ke teman Sungai Guntung. Ya. Setahun setelah istri saya bertugas di sana. Oh istri abang dulu ASN di sana. Di sana. Berarti abang baru dilantik dipercaya bupati untuk menjadi lurah. Menjadi lurah. Oh, berarti dulu istri abang dulu Ya, tugas ada. tugas di sana. Setelah setahun di sana, istri saya baru saya pindah ke sana. Ya alhamdulillah pada saat itu sih ya namanya kondisi ASN kan siap tadi kan. Iya. Ya alhamdulillah diamanahkan menjadi lurah. Berapa tahun lurah tuh bang? Lurah setahun. Setahun. Oh iya. Nah, pada saat itu masuklah pada saat COVID. Oh iya betul. Sakit juga kerja lurah tuh waktu COVID tuh. Waktu COVID. Saya memang pada saat COVID itu memang baru ya, masuknya COVID itu kan belum ada anggaran. Iya betul. Belum ada persiapan apapun gitu. Karena pada saat itu kami juga nama Sungai Guntung ini kan pintu utama dari Kepulauan Riau. Iya betul. Jadi dari Batam itu kebanyakan kunjungan ke Teman Buntung, khususnya di wilayah utara sana. Nah itu kita sambil belajar, sambil koordinasi dengan teman-teman dan segala macam yang ada di kelurahan. Alhamdulillah kita sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan baik dari segala suku adat maupun Cina maupun orang kita Islam. Saya ajak kerjasama. Pada saat itu alhamdulillah dengan keterbatasan anggaran kami bekerja sama untuk melakukan beberapa pencegahan. Pertama mulai dari menyediakan tempat cuci tangan, mulai dari sanitizer dan penyemprotan. Itu kan semua kan butuh biaya. Iya betul. Tapi banyak pelabuhan bang, berarti disediakan semua waktu itu. Jadi pada saat itu di pelabuhan kita sediakan semua. Tapi pada saat itu kami dari kesepakatan dan tokoh masyarakat kami menitikkan satu pelabuhan untuk kenaikan penumpang. Oh iya, biar mudah. Biar mudah kita untuk mengontrolnya. Karena kan di Kateman itu hampir merata, hampir 60% lah. 60% karyawan PT Pulau Sambut kan tinggalnya di betul. kelurahan. Hilir mudiknya karyawan itu yang kami antisipasi gitu. Betul. Karena ini juga berpengaruh terhadap satu produk dari Pulau Sambu tersebut jika terindikasi COVID tersebut gitu kan.
Ya, alhamdulillah dari kawan-kawan saya pada saat itu yang untuk pengecekan suhu itu dulu Iya kan iya iya, masih betul betul. harganya Ah, cukup tinggi tuh, iya iya iya. hampir 6 juta, ada 5 Betul. juta. Payah Saya pula lagi. Apa ya? Saya alhamdulillah pada saat itu dari kawan-kawan Tionghoa, Mm-mm. kami dapat 6 bantuan dari kawan-kawan Tionghoa. Mm. Pada saat itu harganya cukup lumayan loh. Iya betul. 5 jutaan Ah. harganya. 6. Nah, itulah yang kami lakukan pengecekan setiap turun naiknya penumpang dari luar maupun karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Ya, alhamdulillah pada saat itu tidak ada kendala dan semuanya bekerjasama baik. Masuk di bulan puasa pun saya sempat ditayangkan Riau Televisi Iya, kemarin bahwa saya memberikan makan sahur untuk masyarakat. Iya betul Masyarakat yang bekerjasama dengan TNI Polri, Polsek juga. Kami keliling ke RT RW yang berarti di lingkungan memang harus berperan aktif waktu di zaman. Ya, di lurah dulu. Alhamdulillah semuanya tak ada kendala lah dan disupport sama masyarakat pada saat itu. Betul. Memang kita kemarin waktu 2000 Covid itu wabah yang sangat luar biasa ya. Ya, ngeri. Ya, peran pemerintah mulai dari RT RW ya apalagi lurah ya. Tanggung jawabnya pasti wilayah kelurahan itu tak mudah. Ya, karena kita mengkarantina satu keluarga itu kan banyak efeknya. Yang pertama terkait masalah kehidupan mereka, makan minum mereka yang harus kita pikirkan gitu kan. Karena pada saat itu jika terindikasi Covid mesti kita support mereka. Nah, alhamdulillah pada saat itu kami berbagai macam penjuru bantuan dari kawan-kawan yang ada di Kateman itu. Mereka cukup aktif lah kalau untuk bagi sosial ini cukup kuat lah membantu untuk masyarakat. Makanya saya tak pernah memandang bahwa kerja di satu wilayah itu antara ras itu kita beda-bedakan enggak. Karena kita semuanya penduduk Indonesia. Itu yang saya tanamkan di sana. Betul. Itu salah satu cerminan karena kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika-nya. Ya. Jadi memang Pak Camat nih kemarin jadi lurah. Ya, saya juga cukup aktif karena background saya orang media, teman-teman penonton saya juga sering juga memantau beliau dan saya juga sering me-expose kegiatan beliau kemarin. Tapi setelah jadi lurah itu setahun kan Bang? Iya. Itu Abang dia pindah kemana lagi tuh? Saya diamanahkan kembali menjadi sekretaris kecamatan di Kecamatan Kateman itu juga. Oh, sekcamnya. Sekcam. Pada saat itu sekcamnya pensiun. Oh, Abang ditarik. Ya, karena dengan kekosongan sekretaris kecamatan sehingga alhamdulillah diamanahkan menjadi sekretaris kecamatan. Dan lanjutan lurahnya sekretaris kelurahan dulu baru jadi lurah. Betul. Sekcam berapa tahun? Sekcam sekitar setahun 8 bulanan. Berarti lama juga Abang jadi sekcam. Ya, alhamdulillah cukup lama. Kalau di Kateman mau dihitung 3 tahun lah. Berarti Abang sebelum jadi camat ini tentang administrasi mulai dari kelurahan. Ya kalau untuk dari bupati dah tahu nih. Kelurahan tentang administrasi tentang masyarakatnya juga udah tahu. Sampai ke kecamatan jadi sekcam lagi berarti betul-betul dari bawah nih Bang. Ya, alhamdulillah memang langkah-langkahnya sudah dilalui lah. Iya, betul. Mulai dari kelurahan. Memang selama ini alhamdulillah kita masih bergelut dengan administrasi, aturan dan segala kebijakan-kebijakan yang sejalan ya dengan aturan. Ya, alhamdulillah memang disitulah banyak dan ininya kita berkecimpungnya gitu. Betul. Ini poin-poin yang saya ambil perjalanan karir beliau cukup. Ya, kita pahami dari bawah. Kalau bicara tentang kepemimpinan daerah ini kan mulai dari kelurahan, jadi sekcam, dan alhamdulillah Pak Bupati mempercayai Abang sebagai camat, tapi tidak camat Kateman, camat di Kecamatan Perbatasan Riau Kepri, Indragiri Hilir. Itu camat Pulau Burung. Tapi itu waktu Abang dilantik nih, misalnya disampaikan oleh Pak Bupati
Supian dipercaya untuk memimpin wilayah kecamatan itu, kayak mana perasaan abang waktu itu? Memang ada sempat yakin atau endaknya gitu ya. Ah, Bisa nggak saya jadi camat ya? iya, iya. Tapi ya insya Allah karena memang ini amanah Mm, dan beliau mempercayai saya sebagai seorang camat mm, mm. di bulan Agustus tadi. Alhamdulillah pada saat itu tanggal 15 Mm, mm. menjelang 17 ini Iya, kami betul. ya Ah, kami dilantik menjadi camat di Kecamatan Peburung. mm, mm. Yakin bahwa ya dengan pengalaman dengan yang pernah saya lakukan di kelurahan maupun pengalaman yang di sekretaris kecamatan juga, ya insya Allah saya nawaitu aja bahwa Bismillah aja insya Allah ini bisa gitu. Jadi memang pengalaman pertama mengambil inspektur upacara nih. Mm. Nah Ini kan tanggal 16 ya bang? iya tanggal Pelantik 15 15. 15 pelantikan. Mm-mm. Itu kan besoknya ya, karena Ah, Peburung kan jauh kan, jauh besoknya balik. karena 1 hari perjalanan. Ah, Saya pun tanggal 15 pelantikan itu tak ada sampai aja pelantikan sampai balik ke rumah kemas-kemas baju, besok pagi langsung balik ke Ke Pulau Burung. Prinsipnya ingin ada perintah Pak Bupati bahwa langsung laksanakan iruk upacara. Iya, betul. Jadi saya langsung tanggal 16 itu ke Pulau Burung. Geladi pun nggak sempat. Berarti betul-betul langsung jadi Betul, inspektur, betul. Bang. Ya, inspektur. Jadi ya alhamdulillah karena ada pengalaman juga Ya, betul, jadi betul. inspektur dengan ya itu tadilah Tapi gitu Pak kan. Camat kan pramuka juga. Ya. Ya. Jadi semangat pramuka itu tadilah yang saya bawa tadi ke situ. Sehingga alhamdulillah sempat bertanya juga ke istri, bisa nggak ini yang gugup bukan saya gitu, malah Iya. ibu PKK-nya. Iya, betul. Karena ya paling tidaknya kan tak ada sama sekali jeda waktu itu Betul, kan. ya. Terlepas memang sebagian orang dah pernah menjabat berapalah jadi camat, mungkin orang yang dari level tinggi tapi bagi kayak kita yang baru pertama pasti ada pengalaman pertama nih Iya, Bang kan. betul. Ini juga waktu itu pas abang ini sorry Bang kita menanya. Ini kan camat yang paling ujung nih Bang. Ya, betul. Ada tidak di hati abang lemah hasil di sana dan sebagainya? Di saat ditaruh ketika tahu bahwa kita di Pulau Burung, tak ada sih, cuma merasakan yang jelas syukur alhamdulillah. Pada intinya iya. itu rasa syukur dimanapun ditempatkan, ya kita mesti siap. Kita tawakal saja bahwa insya Allah mudahan ini jalan terbaik buat kita gitu. Tak ada merasa bahwa ya ini begini gitu. Kita biasa memang main sungai, Iya, betul. main laut. Tapi gitu. kalau bicara tentang penyesuaian karakter masyarakatnya, tapi tak jauh beda lah Bang, antara Keteman dengan Peburung itu kan. Tidak, malah mungkin lebih mudah di Pulau Burung lah. Karena karakter masyarakatnya mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka hari-hari, bahwa mereka punya perkebunan yang mereka kelola, mereka punya perusahaan, bisa bekerja di perusahaan gitu kan. Dan efek sospolnya lebih rendah di Pulau Burung daripada Keteman, karena Keteman itu ada 9 paguyuban malah di sana, mulai dari suku Banjar, Melayu. Aktif tuh Bang. Aktif di sana. Betul. Sama sebenarnya dengan Pulau Burung, tapi ya Pulau Burung hampir merata. Yang tidak bekerja itu tidak ada lah gitu. Hampir mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga sospolnya agak rendah gitu. Iya, betul. Ini sedikit lagi Bang. Ya mungkin meskipun baru beberapa bulan lah jadi camat, tapi saya tahu kualitas Pak Camat karena ya sedikit banyak saya juga tahu latar belakang dan kemampuan beliau. Mulai dari kelurahan nih, mulai dikit masih ngurus RT RW. Ya sedikitnya jadi sekcam, ya secara administrasi kedesaan kelurahan mulai ke sekcam nih. Setelah jadi camat nih Bang, camat itu lebih beratnya tugas kepada pembinaan atau seperti apa? Pengawasan kah atau kepada lurah dan desa ini? Di Pulau Burung ya, kita cerita Kecamatan Pulau Burung.
kita ada 14 desa. Mm-mm. Kita tak ada kelurahan, Oh, Berburu tak ada kelurahan. tak ada kelurahan. Kita ada 14 desa semuanya. Mm-mm. 3 desa yang di pesisir, selebihnya kita di SP semua. Mm-mm. Itu di wilayah hampir merata perkebunan RSUP. Mm-mm. Nah, itu. Jadi di sana dari 14 desa ini hampir 80% itu kepala desa kami itu rasnya Jawa. Oh, Nah, jadi iya betul. dengan orang Jawa ini kita tahu bahwa juga mereka cukup taat, Iya, cukup patuh, betul. cukup santun Mm-mm. gitu kan. Jadi alhamdulillah lebih mudah dimengerti gitu Iya, mereka. betul. Jadi ketika pembinaannya ya saya lebih mudah gitu terhadap pembinaan kepala desa, mulai dari segi administrasinya, mulai dari keuangan desa, karena kita paham bahwa desa ini kan hampir merata semuanya, nggak semua kepala desa paham dengan administrasi dan pengelolaan keuangan. Ya kita kan tahu bahwa Rp1.000 penggunaan keuangan negara ini ada pertanggungjawabannya. Gitu. Betul. Apalagi salah penggunaan ini pengelolaan pendanaan tersebut. Jadi saya sering mengingatkan, berhati-hati Pak Kades, kerjakan segala administrasinya walaupun sekecil apapun, tolong diarsip karena inilah yang menyelamatkan kita nantinya. Saya bilang begitu. Apalagi kami keliling untuk mengaudit, artinya segala pekerjaan fisik mereka gitu. Berapa sesuai persentase? dengan muslim. Sesuai dengan APBDes mereka gitu kan. Ya alhamdulillah hari ini mereka saya tidak pernah membandingkan antara saya ini camat gitu. Oh ini Pak Kades, enggak gitu. Saya lebih suka membaur gitu. Jadi lebih tahu spesifik apa persoalan secara pribadi mereka gitu. Memang tak semua kepala desa itu sama permasalahannya. Ada yang punya masalahnya mungkin dengan sekdesnya tidak sejalan. Betul. Ada dengan BPD-nya tak sejalan. Kadang begini, di desa itu lebih sering bahwa yang bertentangan tuh antara BPD dengan kepala desa. Iya. Kita tahu mereka merasa ini sama-sama kami ini punya SK bupati loh. Betul. Sehingga mendudukkan dua ini yang memang kita perlu komunikasi intern tadi gitu. Makanya saya tak pernah membedakan mereka. Ayo kita duduk sama-sama demi untuk kemajuan desa masing-masing. Nah, gitu. Ya, betul. Memang ya tidak menjadi rahasia umum lagi. Kalau konflik di desa itu kan kalau secara tataran pemerintahannya itu kan BPD dengan kepala desanya itu kan antara hubungan eksekutif legislatif di desa ini kan memang jadi sering berbenturan gitu kan. Apalagi tentang pembahasan APBDes. Jadi ada juga keterhambatan tentang penyusunan APBDes yang menjadi kendala itu ketika di eksekutif di kepala desanya itu oke, di APBD di BPD-nya belum oke. Jadi memang jadi terhambat, tapi memang agak sulit Pak Camat ya untuk ya untuk menyingkronkan mereka ini. Makanya saya sekarang bawa guyon, bahasa Jawanya bawa guyon saya dulu. Loh ini untuk kepentingan desa kita loh. Ngapain kita ribut-ribut? Bapak gimana kendalanya dan Pak Kades di mana kendalanya? Tolong kan Pak Kades juga dipilih sama masyarakat desanya. Dah dengan saya sebagai camat diamanahkan dan ditunjuk untuk melaksanakan segala kegiatan ini, gitu kan. Jadi ya sebenarnya ego sektoral saja sih, karena kita kelihatannya ini agak gimana karena desa itu kan kecil skopnya. Iya. Nah, sehingga ya harap dimaklum saja dengan kondisi desa tuh yang agak jauh, jarak sulit untuk apa namanya untuk berkoordinasi karena jarak yang tempuh yang jauh, sehingga mereka mau nggak mau tekanannya ini gimana Pak Kades gitu. Kadang sering saya beli pemahamannya dengan BPD dengan Pak Kadesnya begitu. Tapi kalau di camat di desa-desa di Pulau Burung itulah sektor pembangunannya itu lebih kemana Pak Camat kalau untuk desanya? Untuk desanya di sana kita lebih ke infrastruktur lah.
Ya, pembangunan hampir merata. Anggaran desanya yang saya ketahui hari ini lebih ke infrastruktur. Kalau di bidang pertanian, perkebunan, mereka sudah memang berkecimpung di situ di Kalau perkebunan. perikanan bidang-bidang kayak kan ada juga nih Ya. kayak desa membeli bantuan sampah dan sebagainya. Karena karakteristik desa Pulau Burung itu kan dia di SP nih. SP itu dulu daerah perkebunan, ekstran gitu ya. kan. Nah, jadi untuk nelayan dan segala macam itu hanya di daerah-daerah pesisir saja. Oh, 3 desa. agak ke laut Ya, dikit. daerah Betul, makanya kami bilang betul. kalau 3 desa ini namanya desa pesisir. Mm-mm. Itu bahasa daerah sana lah gitu kan. Nah, selebihnya ini desa SP katanya gitu. Jadi betul. untuk petani nelayan itu hampir rata di 3 desa, mulai dari Pulau Burungnya sampai ke Desa Danai. Tapi Danai itu dekat. Udah dekat Tanjung Batu. Iya, betul. Kita sangat bertetangga. Depan itu sudah Iya, Tanjung Batu. Tanjung Sudah Batu. Kepri. Iya. Tanjung Batu itu Karimun ya? Iya, Tanjung Oh, Balai iya. Karimun. Karena meskipun kemarin dalam undang-undang itu sudah disahkan menjadi Kabupaten Kundur, cuman secara apa belum ditekin kan. Tapi masih di bawah naungan Tanjung Balai Karimun. Iya. Jadi memang Pak Camat ini wilayahnya itu main perbatasan. Kalau ke daratnya memang main ke SP perkebunan. Kalau ke lautnya ke pinggir-pinggir itu. Jadi kalau Pak Camat ini liburan lebih enak ke Singapura. Lebih murah. Ke Batam. Ke Batam. Jadi liburannya itu luar daerah lebih murah ketimbang ke kabupaten kota nih. Jadi inilah wilayah Inhil. Memang kita berada di Indragiri Hilir, posisi yang paling hilir. Kita akui, dan Pak Camat hari ini juga diamanahkan untuk memimpin suatu daerah yang perbatasan antara kalau provinsi perbatasan Riau dan Kepri, kalau kabupaten Indragiri Hilir dengan Balai Karimun wilayahnya. Ini pengalaman Pak Camat, ya saya tahu juga sepanjang ini kita mungkin sedikit lebih isu sekarang Pak Camat. Ya. Jadi konflik-konflik yang ya secara perjalanan karir, secara tentang administrasi pemerintahan dan sebagainya, tentang peran camat dengan terhadap desa itu, fungsi pengawasan, fungsi peran camat terhadap desa juga sudah kita sampaikan secara tidak detail ya, gambaran lah. Nah, cuman kita lebih kepada poin isu yang terkini Pak Camat. Ini kan kita masuk suasana pemilu. Ya. Jadi karena sesuai dengan amanah undang-undang juga, ya saya juga tidak terlalu menekan dan sebagainya. Saya lebih berbicara tentang undang-undang ini. Netralitas seorang ASN ini kan bukan ASN aja, tapi camat itu tugasnya juga harus menetralitas kepada kepala desa. Mungkin kepada lurah, RT RW. Jadi itu kayak mana Pak Camat untuk menghadapi pemilu kita ini? Jadi memang sebentar lagi kita menghadapi kontestasi pemilu ya. Demokrasi, memang agenda demokrasi yang 5 tahun sekali yang mesti kita laksanakan. Ini juga saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan kepala desa, baik itu RT RW, sambil ketika ada acara, sering saya menyampaikan bahwa kita mesti menjaga netralitas ini dengan sebagaimana hari ini sudah diamanahkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 itu. TNI, Polri, RT, RW itu harus menjaga jangan terlalu aktif dengan aktivitas kepartaian tertentu gitu kan. Karena memang kita ketahui banyak hari ini yang jadi sasaran itu RT. Iya betul. RW, terus Pak Kadus, ini jadi sasaran para
Pencari dukungan lah. mencari dukungan. Ya, kita paham memang di suatu daerah itu perlu memang adanya perwakilan-perwakilan Iya. daerah kita terhadap memimpin satu daerah, apalagi perwakilan keterwakilannya menjadi anggota DPR Iya. kan. Ya kita paham. Ini kan kembali ke pribadinya masing-masing, saya bilang gitu. Tapi kita jangan pula menjadi juru kampanye ya. Iya. Ini yang sering saya sampaikan, karena Bapak RT, Bapak RW hari ini kan sudah di SK-kan oleh Bapak Kepala Desa dan menerima loh gaji negara itu. Ini harus juga dijaga, jangan sampai ini akan menjadi masalah nantinya. Karena setiap warga negara yang masih menerima gaji negara ini tidak boleh terlalu aktif, berperan aktif di dalam satu kepartaian. Gitu. Karena Bapak sudah diamanahkan menjadi RT, menjadi RW, apalagi kepala desa. Yang hari ini benar-benar orang nomor satu di desa gitu kan, dan sangat terfokus jika nampak berkecimpung betul di dalam satu kepartaian itu. Tapi Bang gini juga lah, yang menjadi dilema mungkin kepala desa ya, yang menjadi status sekarang ini kan biasanya mereka yang dukung mereka kan para caleg nih. Ya. Ini kan menjadi beban moral bagi mereka tuh Bang. Justru itu yang menjadi beban. Namun ya terlepas cara main mereka, yang jelasnya di badan mereka ada seorang pemimpin di desa. Itu netralitas mereka ya. Kalau bicara tentang kayak mana mereka menyampaikan kepada masyarakat ya tak perlu mereka pandai lah cara mainnya kayak mana. Itu kepribadian mereka tadi kan, kembali ke kepribadian mereka. Memang kadang beban moral mereka satu kepala desa ini kan mereka berharap ada warga mereka, betul, keluarga mereka maupun saudara atau adik kandung mereka yang ikut berkontestasi di dalam partai politik ini untuk menjadi anggota dewan gitu kan. Nah, ini memang saya selalu menganjurkan, mengingatkan, silahkan jangan terlalu kita yang memunculkan diri bahwa kita adalah orang partai A, partai B gitu. Betul. Sadari bahwa kita hari ini ada seorang kepala desa. Ada amanah undang-undang yang mesti kita jaga gitu. Ini yang sering saya sampaikan gitu kan. Nah, porsinya untuk para caleg sudah ada porsinya, ada masa kampanyenya. Jangan sampai karena aktivitas kepartaian sehingga administrasi desanya yang disepelekan. Ini tidak boleh. Karena ada sanksinya. Betul. Ada sanksi penjaranya, ada sanksi dendanya juga gitu. Ini yang sering saya sampaikan. Sehingga alhamdulillah hari ini mereka koordinasi terus sama saya terkait masalah kepartaian maupun ada caleg yang masuk. Iya betul. Baik ya, kita namanya tamu ya kita terima legowo. Karena caleg juga punya hak dia untuk menyampaikan visi misi karena sebagai tak mungkin pula kita melarang kan. Nah, hak mereka, dapil mereka ya, mereka mungkin juga punya sisi hak untuk berjuang untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya aku ini layak dipilih untuk menjadi wakil rakyat ya, apalagi bicara tentang putra daerahnya sendiri yang calon. Namun memang kita kembali bukan hanya setahun 2 tahun lah kalau bicara tugas berat sebagai ASN, sebagai pemangku pemerintahan ini ketika menghadapi pemilu itu memang agak posisinya cukup dilema nih. Di satu sisi memang kita dilarang karena ASN itu setahu saya juga ya kalau di masa kampanye ada terlibat di suatu masalah itu kan bisa langsung ke Bawaslu menyerahkan ke apalagi kemarin pas pembahasannya. Tapi kalau sebelum masa kampanye ke ASN dulu ya Bang. Ke ASN dulu. Iya. Kalau belum masuk memang agak, tapi jangan sampai lah. Jangan sampai. Intinya hari ini ya saya mengambil kesimpulan Pak Camat sudah memberikan, menyampaikan baik itu dari desa sampai ke perangkatnya RT RW dan mungkin BPD-nya juga yang selagi menerima gaji dari negara ya sesuai dengan amanah undang-undang bahwasanya posisi mereka tuh harus netral,
siapapun yang caleg, mau saudara, mau abang, mau orang lain dan sebagainya, posisi mereka itu harus netral. Ya kalau berbicara hati untuk memilih itu kan kembali ke masing-masing. masing-masing. Jadi memang ini ya jujur teman-teman penonton, Pak Camat juga saya tantang sebenarnya membahas tentang ini karena beliau juga, saya nih agak berat membahas ini. Saya bilang kayak gini, kita berbicara tentang sesuai dengan ASN-nya aja. Saya juga tidak mau ibaratnya terlalu jauh Pak Camat. Betul. Karena kita bicaranya juga sesuai dengan aturan. Betul. Nah, jadi saya tuh juga tak mau nih nanti gara-gara Pak Camat podcast dengan saya nanti Pak Camat ditegur Bawaslu dan sebagainya. Ya silakan cek dari durasi awal sampai akhir ada ndak kita membahas tentang mengajak memilih partai dan sebagainya, itu tidak mau. Kita lebih kepada peran Pak Camat ini kan lebih menjalankan Pak. Betul. Posisinya lebih menjalankan dan sebagainya. Ini khusus tentang tema kita netralitas ya. Kalau tadi kita perjalanan karir dan sebagainya, sosok Pak Camat mungkin warga Pulau Burung sendiri atau kepala desa yang belum tahu awal mula Pak Camat sebelum jadi camat, di mana tugas, lahirnya di mana dan sebagainya. Hari ini Pak Camat buka nih, lebih ke profil saya sebenarnya. Jadi inilah sepenggal pengalaman, tapi harapan abang untuk masyarakat lah terkait menghadapi pemilu itu, pesan-pesan masyarakat Pulau Burung lah khususnya, itu ada ndak baik kepala desa, perangkat dan masyarakat? Ada memang pesan-pesan saya terhadap seluruh kepala desa dulu. Yang jelas fungsi kita sebagai camat ini memastikan bahwa pelaksanaan pilkada itu nanti atau pemilu itu nanti itu berjalan dengan aman, baik dan lancar. Nanti pada saat pelaksanaan pemilu kami akan monitoring ke desa-desa. Desa-desa kan kami akan monitoring mulai dari kesiapan, mulai dari pengamanan, saat linmasnya seperti apa gitu. Betul. Nah, ini kami akan monitoring ke desa-desa sebelum pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan. Nah, di situ juga peran juga kepala desa sama seperti halnya perpanjangan tangan pemerintah bahwa keamanan kondusifnya satu desa itu ya berada di tangan Bapak Kepala Desa. Beliau gitu. Dan kami pun dari TNI Polri juga nanti akan bersama-sama untuk memonitoring dari 14 desa yang ada khususnya di Kecamatan Pulau Burung. Nah, seluruh masyarakat juga saya selalu mengingatkan bahwa silahkan mendukung dukungannya, tapi jaga amanah dan keamanan kampung kita. Betul. Di khususnya Kecamatan Pulau Burung. Iya, betul. Karena habisnya kontestasi pemilu ini ya kita masyarakat biasa. Ya, betul. Gitu. Kita jangan sampai pula gara-gara beda pilihan tak bertegur. Jangan sampai. Jadi ini kan banyak juga ya kalau yang kita belajar dari dulu memang gara-gara dukungan. Orang bisa berselisih paham, bisa tak bertegur sapa dan sebagainya. Ini kita ingin menciptakan pemilu yang cerdas. Masyarakat ya silahkan dengan pemilihan masing-masing. Ini berbicara hati nurani. Ya kalau masa sejalan dengan hati nurani kita atau tetangga kita merasa visi yang kita dukung sama dengan tujuan mereka juga, ya silahkan dukung. Tapi kalaupun ada perbedaan, kita harapkan ya tidak di Pulau Burung saja. Tapi alhamdulillah Pak Camat sudah menghimbau nih pada masyarakatnya bahwasanya jangan sampai tidak tegur sapa gara-gara pemilu. Gara pemilihan. Ya orang jadi pejabat intinya ada bahasa kayak gini nih. Orang jadi DPR, orang jadi presiden, kita tak berteguran. Nah, itu kan tak etis. Jadi tak baik di dalam rukun tetangga, rukun warganya. Sehingga silaturahminya terputus gara-gara pemilu. Jadi jangan sampai kita jadi seperti itu. Silakan berbeda pilihan, silakan ibaratnya yakin dengan tentuan sebuah partai dengan masing-masing. Tapi luar biasa Pak zamannya ada himbauan kepada masyarakat. Nah, itu tadi karena seringnya duduk bersama dengan bahwa kita tak membedakan antara kepala desa gitu betul. Ya aturan tetap berjalan gitu kan, tapi kan silaturahmi ini yang harus kita jaga gitu. Betul. Ini yang sering saya bawa mau di manapun saya, baik dari segala kepemimpinan maupun sehari-hari saya lebih bersilaturahmi gitu yang saya ikatkan. Betul. Memang ya
kunci yang paling terbesar untuk baik itu menerapkan atau menyampaikan atau menyelesaikan suatu permasalahan atau informasi itu kan dengan silaturahmi. Duduk bersama. Negara ini kan dibentuk dengan musyawarah. Musyawarah, betul. Jadi bukan jadi banyak hal poin-poin ya mungkin hasil podcast kita ini Pak, mungkin saya lebih kepada ada nilai yang bisa diambil oleh masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Burung. Ya mungkin kalau RT-nya menonton, oh ini masuk Pak Camat. Kalau kepala desa yang menonton, oh betul juga arahan Pak Camatnya seperti ini. Ini visual, versi visual yang disampaikan oleh Pak Camat. Ya semoga lah dipahami oleh kepala desa, dipahami oleh seluruh pangkat kepala desa yang ada di Kecamatan Pemburung, dan juga Pak Camat juga sudah menyampaikan pesan. Jangan sampai kita sekali lagi tidak bertegur sapa gara-gara pemilu. Ya itu sangat pesan penting itu. Mungkin hanya itu Pak Camat yang bisa kita podcast pada ini. Mungkin ke depan di lain tema, di lain waktu. Saya tahu Pak Camat sibuk. Kebetulan ya jujur mungkin terkhusus pada masyarakat Pulau Burung. Saya ngundang beliau ini dah lama. Saya komunikasi sama beliau karena beliau tak ada waktu, dan ini kebetulan beliau ada dinas di Ibu Kota. Izin Pak Camat minta waktu sekitar 1 jam ke bawah lah. Sangat ingin mengundang, ingin sharing lah, khususnya penyampaian, dan alhamdulillah beliau menyempatkan waktu. Sangat terima kasih sekali. Jadi mungkin hanya itu dapat saya sampaikan Pak Camat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.